lagi bersama kita di Lawless Society. Kali ini kita ketemu dengan teman kita dengan nama siapa Mas? Kita tulis dulu Mas. Kenalan. Kita tulis kenalan. Ini kan interogasi. Yes. Saya Azi. Saya teman-teman sih bilangnya saya itu musisi ya, tapi ada yang budayawan, ada yang ngomong. Musisi apa Mas? Ya musisi kan berarti pemain musik kan. Oh gitu Ya suka seni lah istilahnya saya itu. Seni apapun termasuk seni teater, terus seni apa ya. Intinya sesuatu yang berbau seni itu saya senang. Oh iya Mas. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Saat ini ya karena ini di tengah pandemi corona kan efeknya itu sangat besar sekali. Tidak hanya dalam segi ekonomi, tetapi juga dari segi lainnya juga ya. iya. Jadi dampak corona ini kan besar sekali. Jadi karena saat ini banyak waktu luang nggak ya? Ya lumayan lah. Saya sibuk olahraga, suka badminton, volley. Terus sekarang juga sibuk buat web series bersama Teater Gaspon, bersama Irjan Pro dan Quicksilver Production. Nah itu Mas Nena, kalau aslinya Mas Azi kerjanya sebagai apa ya Mas? Saya tuh sebenarnya apa ya? Profesinya Seniman. Kalau nggak percaya saya perlihatkan KTP ku. Iya nggak usah. Seniman. Seniman ya Mas. Saya seniman. Budayawan kita. Ya seniman lah. Ya kadang ada yang Bilang disuruh buatin lagu. Kadang juga apa namanya di teater juga, di musik teater juga. Seni olahraga masuk seni juga ya. kok bisa Mas? Iya karena itu yang pernah saya baca Aristoteles itu kan segala tingkah bentuk kehidupan manusia itu adalah seni. Tapi seni itu lebih estetik. Lebih ke iya seni gitu ya Mas. Ngomong seni itu luas sih. Bener-bener bikin teater juga ya Mas, ceritain. Jadi ceritanya begini, ini pertanyaan yang menarik. Iya. Saya sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi saya itu punya komunitas Gaspon. Udah berapa 19 tahun kalau nggak salah. Itu komunitas Gaspon itu kan sekumpulan pemuda yang berada di RW 3. Kepanjangannya Gaspon adalah Generasi Solidaritas Pemuda Poncol yang mempunyai slogan atau jargon keras, kreativitas tanpa batas. Oh, saya pikir keras itu memang orangnya keras. Enggak ya. Ya, keren aja sih keras. Oh, keras. Kreativitas tanpa batas. Jadi itu sebenarnya hanya ucapan, cuma kok sampai sekarang efeknya benar-benar iya gitu. Dan nanti kan ada orang yang mengatakan asmo iki minangka jopo. Ucapan itu seperti doa. Wah, keren dong. Nah, jadi biasa 19 tahun ya enggak salah ya. Itu teman-teman komunitas Gaspon pemuda di Bimbing Gidul RW 3 itu ini agak panjang nih bahasanya. Jadi hanya buat acara musik dangdut dan juga ada santunan, ada untuk anak yatim, orang jompo, orang meninggal. Kalau ada orang meninggal di RW 3 biasanya dikasih aqua sama rokok 1 pres. Oh, berarti kasih kayak mengasih santunan gitu ya Mas ya? Ya, dan itu memang dana murni independen dari pemuda-pemuda, kurang lebih ada 150 pemuda. Dan kita sudah terbiasa dengan acara-acara seperti itu, dengan dana-dana swadaya dari pemuda sendiri. Dan ketika waktu itu biasa sih anak muda itu kalau sebelum acara kan pada minum alkohol, pada banyak yang minum alkohol. Terus ada anak kecil yang melihat, gitu. anak kecil melihat. Dan kemudian saya merasa berhutang gitu. Karena apa? Khawatir saya kan nanti kalau tontonan anak kecil itu jadi tuntunan gitu. Acara itu biasanya saya yang minta izin ke polsek gitu.
Jadi kan seakan-akan full itu tanggung jawab saya. Dan karena saya merasa berhutang moral pada anak-anak kecil, akhirnya punya ide, ini pemuda-pemuda sini akhirnya ngapain ya saya kira. Hanya tercetuslah teater gaspol itu, dan yang sekarang sedang sibuk membuat web series. Oh iya Mas, awal mula terbentuknya teater gaspol itu gimana sih Mas? Apa memang benar greget dari Mas Aziz sendiri atau dari pemuda-pemuda sini ya? Jadi nggak semuanya pemuda gaspol itu ikut teater. Nggak semua pemuda gaspol itu ikut teater, tapi sebenarnya teater itu lebih luas. Teater itu adalah sebuah kehidupan di atas panggung, arti lingkupnya. Tapi arti luasnya itu sebuah kehidupan ini adalah berteater. Gitu. Tetapi yang ikut benar-benar di komunitas teater yang di panggung itu ada beberapa. Dan terbentuknya itu sebenarnya kan laki-laki semua tuh. Nah, rupanya ada cewek-cewek yang ikut serta, maksudnya gaspol kok gitu terus ngapain ya? Kok acara menarik itu ya? Nah, ya buat apa gitu drama, oh iya buat teater aja gitu, ceritanya kan gitu. Satu suro ya? Satu suro oh, ya. Ini berarti baru apa namanya, mau anniversary ya? Mau anniversary ini di satu suro nanti tanggal 22 ya misalnya. Anniversary-nya itu ya teater gaspol itu satu suro. Teater gaspol meliputi apa aja kegiatannya? Apa hanya sekedar teater? Jadi memang kalau teater kan identik dengan proses ya, proses pertunjukan di atas panggung, kalau arti lingkupnya ya. Definisinya. Dulu sudah pernah pentas Lelo Ledung naskah Lelo Ledung itu kebetulan soundtracknya itu dari lagu saya sendiri yang Sang Titipan Tuhan. Tak Lelo Ledung. Nah terus ada pentas lagi Punden ya, kerjasama sama itu Faskud, Forum Apresiasi Sastra dan Budaya Kudus, tahun 2019 ya. Tahun kemarin berarti Mas? Terus apa namanya? Ya di samping itu ya kita memang sering adain jalan-jalan bareng. Paling sih deket-deket aja sih. Pernah ke Bukit Puteran, ya camping. Terus kadang bedah naskah di lapangan Gelora Gaspol, ada lapangan voli itu. Terus kegiatannya kadang yang bakar-bakar ikan gitu, kadang jalan-jalan ke pantai. Ini kebersamaan juga. Kebersamaan, karena komunitas itu memang harus rasa kebersamaannya ada, dan salah satu caranya adalah sering berkumpul. Gitu. Tapi kan hanya sebatas itu pertunjukan. Ada juga web series film itu. Itu mau rilis atau sudah rilis Mas? Yang kemarin udah rilis yang Buaya Darat episode pertama, nanti ada episode kedua. Tapi break dulu, ini fokus buat film pendek yang Balada Cinta Rahwana. Nanti malam minggu tanggal berapa ya? 22, 23, 24 malam minggu nanti diputar di lapangan Gelora Gaspol. Next Mas. Yang bisa diambil pelajarannya bagi pemuda atau yang ikut teater, berdampak kepribadian juga kan? Sebenarnya simpelnya begini, simpelnya. Jadi kan dulu saya merasa hutang moral sama anak kecil di wilayah P3B gitu kan. Saya kalau bilang dampak itu berarti proses. Kita lihat saja generasi berikutnya seperti apa gitu. Dan menurut saya, aku cuma pikirannya begini, bagaimana di zaman yang serba digital, zaman serba gadget ini, ada sekelompok pemuda yang cinta dengan seni pertunjukan. Dan pikiran saya cuma bagaimana pemuda sini itu mempunyai kegiatan positif. Menurut saya, kalau ada pemuda yang mempunyai kegiatan-kegiatan positif, insya Allah dia akan lambat laun mengurangi hal-hal negatif. Gitu. Daripada di jalan-jalan, kan banyak sih yang suka minum di jalan, terus suka ngegame aja. Kan lebih baik, ya kita buat bersama-sama membuat seni pertunjukan, ngapain. Itu berapa anggota Mas sekarang teater gaspol ini? Ada 20. 20 ya. Tapi kalau ada acara nanti
banyak ya. Pemuda-pemuda Gaspon itu yang nggak di pertunjukannya itu juga ikut bantu gitu, Oh. ikut bantu berjalan acara gitu. Terus biasanya ada yang daftar atau gimana sih Mas kalau mau gabung? Nah, Untuk gabung sebenarnya kadang pikirannya gitu, Gaspon itu begitu ya, yang di wilayah ketiga itu ya. Kadang pikirannya harus enggak sih sebenarnya, kalau ikut aja gitu, kumpul-kumpul kita aja. welcome ya Mas. Welcome semua. Di luar itu Mas, maksudnya di teater kan Mas ini kan sibuk apa juga sih Mas? Ceritain sih gimana sih Mas terbentuknya band Berteriak Lantang? Nah ini yang dulu pernah ditanyakan di Semarang TV. Sebenarnya drummernya Kerah Putih, si Oh. Ivan. Oh dia itu sama Nana, keyboardnya Cumi itu. Dan ada makna yang dalam sih dalam berjalan sebenarnya. Jadi iki wayai opo gitu. Oh, rock dulu ada Bumerang, Jamrud, Lock Celebor. Itu kan memang jadi produser band itu memang rock itu sangat luar biasa. Kalau saya sendiri begini, ya berkarya saja. Nanti juga ada penikmatnya sendiri kok.